Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 240411110031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek final dengan tema proyek saya itu tentang booking hotel. Yang pertama yaitu ada arsitektur database. Jadi database saya ini terdiri dari 7 entitas utama dengan entitas master yaitu hotel, tamu, kategori kamar, juga ada tabel yang untuk menampung transaksi, yaitu ada tabel reservasi dan juga detail reservasi serta finansialnya pembayaran. Jadi untuk kita mulai dari tabel tamu dulu. Tabel tamu yaitu untuk menampung data diri tamu, dari nama tamu, email, nomor telepon, dan juga ada hotel, ID hotel, nama hotel, dan juga alamat. Jadi untuk tabel hotel ini digunakan untuk menampung nama dan juga alamat hotel di berbagai lokasi. Jadi dalam satu manajemen database saya ini, hotelnya terdapat di lokasi yang berbeda. Terus ada kamar, yaitu ID kamar, ID hotel, ID kategori, nomor kamar. Di mana ID kategorinya itu digunakan untuk menampung dari jenis kamarnya itu ada 3, presidensial, dan juga standar, dan yang lainnya. Lalu harga per malamnya dibedakan. Lalu untuk tabel transaksinya ada tabel reservasi, di mana tabel reservasi ini terhubung dengan ID tamu, ID hotel, lalu ada ID reservasinya tersendiri juga sebagai primary key, lalu ada tanggal booking, tipe reservasi. Jadi untuk tipe reservasinya itu ada 2, yaitu individu sama grup. Jadi sekali reservasi bisa reservasi beberapa kamar sekaligus jika memilih yang grup. Dan semua itu akan ditampung di detail reservasi, baik ID kamarnya, tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga subtotal harga. Lalu ada juga tabel pembayaran untuk pembayaran. Lalu untuk tantangan operasionalnya tersendiri yaitu ada risiko double booking, inefisiensi kalkulasi manual, serta penurunan performa drastis saat data transaksi menyentuh skala masif atau bottleneck. Untuk solusinya itu ada, kita gunakan trigger. Saya gunakan trigger. Yang trigger pertama yaitu cegah double booking, di mana validasi otomatis pada level basis data untuk menolak jadwal tumpang tindih atau overlap, dan juga validasi tanggal, di mana membatalkan transaksi jika tanggal checkout mendahului tanggal check-in. Jadi kita cek di sini. Saya sudah menyiapkan insert into detail reservasi. Jadi saya masukkan data ke detail reservasi yang dimana sudah ada di dalamnya. Jadi akan tumpang tindih jika tidak ada trigger. Jadi kita cek triggernya. Nah, di sini error. Jadi kamar ini sudah terisi pada rentang tanggal tersebut. Jadi triggernya itu berhasil untuk mencegah double booking. Oke, yang selanjutnya yaitu trigger yang kedua, yaitu pengecekan tanggal. Insert itu detail reservasi. Jadi di sini tanggal check-in-nya tanggal 20, tapi tanggal check-out-nya tanggal 18. Di sini error. Nah, jadi tanggal check-out harus lebih besar daripada tanggal check-in. Ya, selanjutnya. Jadi untuk tantangan skala besarnya itu ada 97.000 lebih record transaksi. Jadi ini berada di tabel reservasi. Terus di detail reservasi otomatis lebih besar karena menampung detailnya ada 140.000 data. Jadi pengelolaan produksi nyata untuk sistem disimulasikan untuk menangani volume data yang masif yang terkumpul selama rentang waktu 2024 sampai 2025 tanpa optimasi kompleksitas pencarian data bersifat linear atau O kali N yang menyebabkan keterlambatan sistem saat diakses bersamaan. Lalu kita
Untuk cara mengatasinya yaitu menggunakan optimasi melalui indeks. B3 indexing, penerapan indeks tanggal booking mengubah pencarian dari full table scan menjadi indexing. Jadi secara teoritis performa meningkat menjadi efisiensi logaritmik atau O kali log N. Terus untuk evaluasi hasil optimasinya, sebelum optimasi metode scan-nya itu all atau full table scan. Terus sudah optimasi menjadi range atau index scan yang memberi dampak sangat efisien. Jadi baris yang diperiksa itu ada 97.395 baris sebelum optimasi. Sudah optimasi ada 4.984 baris dengan reduksi 95%. Untuk waktu eksekusinya sebelum optimasi itu 0,016 detik. Sudah optimasi menjadi 0,000 detik. Sukses instan dampaknya. Jadi untuk pengembangan lanjutan mungkin dapat diintegrasi dengan perangkat mobile, pengembangan REST API untuk akses pemesanan mandiri oleh tamu melalui aplikasi ponsel, lalu menggunakan payment gateway, jadi otomatisasi verifikasi pembayaran melalui penyedia layanan pihak ketiga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.